Munas HIPMI ke-18. Munas HIPMI ke-18 merupakan forum tertinggi organisasi HIPMI, merupakan rumah bagi pengusaha muda Indonesia. Inilah saatnya kita saling membangun sinergi nyata untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Sambutan Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI kepada yang kami hormati, Bapak Bahlil Lahadalia, kami persilakan. Izin Bapak Presiden, beginilah dinda-dinda HIPMI ini kalau kelakuan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden mewakili Dewan Kehormatan BPP HIPMI yang notabene-nya adalah mantan-mantan ketua umum dan tokoh-tokoh, mengucapkan banyak terima kasih kehadiran Bapak Presiden, karena kami tahu betul jadwal Bapak Presiden sangat padat untuk mengurus kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Yang saya hormati Ketua MPR RI, abang saya Bapak Ahmad Muzani, mungkin biar lebih akrab kita panggil Kanda Ahmad Muzani gitu. Tadi kita ada aspirasi Pak, katanya di HIPMI ini kan nama Kanda Dinda itu sebenarnya di HIPMI Pak, sama organisasi Cipayung yang lain. Kalau Bapak berkenan, izinkan seizin Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setuju nggak? Biar lebih dekat Pak, supaya olahannya cepat masuk. Serius. Ini lagi pidato ini. Yang kami hormati Ketua DPR RI, saudara saya mantan Ketua Umum HIPMI Bengkulu. Kalau yang ini kadang-kadang Kanda, kadang-kadang Dinda. Udahlah, karena ini Ketua Dewan Kehormatan, Dinda Sultan Bakhtiar Najamuddin. Yang saya hormati anggota kabinet yang sempat hadir, nanti Bapak Presiden yang akan mengabsen. Tapi Pak, tadi di pesawat saya didoktrin oleh menteri yang bukan HIPMI tapi merasa HIPMI, yaitu Menteri Perumahan Rakyat Pak. Doktrinnya minta ampun Pak, menyampaikan kepada saya, Dinda, sekalipun Dinda Menteri SDM, tapi yang mengurus UMKM itu adalah bangun-bangun rumah katanya. Cuman realisasinya kok belum ada juga. Lama-lama Pak Ara Pak akan saya kasih, tapi tergantung memilih calon ketua umum yang mana dulu. Tanda-tanda Pak Ara ini. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI Adinda Akbar Buhari dengan seluruh pengurus yang ada, kita berikan aplaus. Ketua-ketua umum terdahulu sebelum saya, yang saya hormati Ayahanda Abang Latif. Ini Pak, kalau siang kita harus panggil Ayahanda, kalau malam sedikit agak Kakanda, karena usia boleh 80. Bang Latif usia berapa? 86 tahun. Tapi kalau persoalan Dinda Kanda, kadang-kadang Dinda kalah daripada Kanda. Ini persoalan selera Pak, selera. Ini seleranya minta ampun Pak. Waduh. Coba Akbar berdiri sama Bang Latif. Akbar kelihatan lebih tua daripada Bang Latif. Ada ketua-ketua umum terdahulu juga
Ini mohon maaf Pak, ini karena bicara di HIPMI jadi pakai ala HIPMI aja. Ada Bang Cicip, Kanda Cicip. Ini Kanda Cicip juga 70 lebih, tapi saya lihat seleranya oke juga. Ini guru semua Pak, gurunya dari pagi hari sampai subuh hari. Kemudian ada Pak Bambang Wiyogo, ini. Kemudian ada Pak Erwin Aksa. Ini waktu dia jadi Pak Erwin Aksa jadi ketua umum BPHIPMI Pak, saya pengurusnya. Tapi saya disiksa juga Pak dari jabatan. Jadi setelah jadi ketua umum Papua, masuk di BPP HIPMI mulai dari pangkat terendah departemen, habis itu baru naik pangkat lagi kompartemen. Begitu ada ketua umum Okto yang saya hormati, ini Okto Raja Okto Hari, Sabta Okto Hari. Begitu Pak Okto jadi ketua umum Pak, baru saya punya pangkat dinaikkan menjadi ketua bidang infrastruktur. Begitu ketua umum Okto selesai, saya rebut kekuasaan jadi ketua umum. Karena kalau nunggu diberi terus Pak, lama kok, lama banget gitu loh. Ternyata kekuasaan ini nggak bisa nunggu, harus rebut itu. Jadi saya setelah Pak Okto baru saya jadi ketua umum. Caketum yang saya hormati, hatinya lagi naik turun ya. Ini lagi biasa kalau suaranya sudah nyaring Pak, itu berarti nggak ada DP lagi, udah lunas. Tapi kalau suaranya masih pelan, berarti masih ada yang belum clear itu kelihatannya. Ini Bapak Presiden, ini semua tiga ini adik-adik saya. Empat ini adalah pertama nomor 1 si Ray, ini bendahara umum HIPMI, kader petarung dari Papua Pak. Dia jadi bendahara umum dalam sejarah Indonesia. Yang jadi bendahara umum HIPMI cuma kau Ray, tapi kau belum bisa melewati saya karena yang dari Papua saya yang ketua umum. Kemudian nomor 2 adinda saya yang diskusi terus sama saya, Adinda Jona. Ini ketua umum HIPMI Sumut Pak. Dari badannya udah oke lah kira-kira ya. Stylenya udah keliling katanya 30 provinsi lebih. Tapi aku lihat John, jalan kau udah paten juga John. Udah. Kemudian nomor 3 siapa? Afifuddin Kalla Pak. Ini mantan ketua umum HIPMI Jaya. Di saat saya jadi ketua umum HIPMI Pusat, dia ketua umum HIPMI Jaya. Kemudian tambah botak ya. Memang ekonomi lagi krisis, jadi ekonomi boleh krisis tapi rambut jangan botak cepat, bahaya. Kemudian ada Anthony Leon. Ini Pak 15 tahun Pak ikut sama saya, dan 3 kali pilpres dia pendukung sejati Bapak Anthony Leon. Tapi main di sosmed terus. Hati-hati Pak Anthony, suara tidak ada di sosmed, suara ada di DPD. Kau jangan urus senior aja, urus suara gitu. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung, Pak Mirza, Bapak Presiden. Ini Pak Mirza ini kader Gerindra yang top. Tapi dia jebolan HIPMI. Waktu saya ketua umum HIPMI Papua, Pak Mirza ini ketua umum HIPMI Lampung. Kelakuannya sangat baik sekali Pak. Sangat baik sekali. Dan hari ini alhamdulillah udah pakai songkok Pak. Itu yang saya terhipnotis dengan sahabat saya yang punya kelakuan. Makanya saya ikut dia, saya naik haji kemarin. Pak Mirza sama Ibu Wagub ya, saya lihat cocok pasangan kalian. Membangun Lampung ya, membangun Lampung. Dan seluruh anggota Forkopimda yang sempat hadir, Kapolda, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, ketua-ketua umum BPD HIPMI se-Nusantara yang hadir, dan seluruh peserta Munas, hadirin yang berbahagia.
Pak Seskap yang saya muliakan, saya hormati, nanti menteri lain nanti itu bagian Bapak Presiden sebelum saya kena offside. Bapak Presiden yang kami hormati, hari ini adalah Munas yang ke-18. Tepat 10 Juni lahirnya HIPMI dan usia HIPMI 54 tahun lalu. 54 tahun lalu bukanlah usia muda. Dan HIPMI ini didirikan atas dasar pemikiran panjang dari para pendiri yang dilokomotif oleh Bang Latif. Di pasal 5 anggaran dasar rumah tangga HIPMI, kalau belum dirubah, di situ bicara tentang tujuan. Tujuan HIPMI adalah melahirkan kader-kader entrepreneur yang berjiwa nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air. Itu tujuan daripada HIPMI. Dalam perspektif itu, saya memaknai HIPMI dalam Munas tidak hanya dianggap sebagai pemilihan ketua umum, tapi minimal ada 3 keputusan besar yang harus dilakukan dalam Munas. Yang pertama adalah menilai laporan pertanggungjawaban ketua umum. Yang kedua adalah membuat program kerja, dan yang ketiga adalah memilih ketua umum periode berikutnya. Jadi jangan dirubah pemilihan ketua umum aja, yang lainnya juga dipikirkan. Dalam perspektif Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan dan melaporkan sedikit, saya menceritakan tentang HIPMI. Memang HIPMI ini Pak, demokrasinya minta ampun Pak, ini digoreng semua ini kita. Biasanya kalau calon ketua umum itu, pengalaman saya Pak, 1 tahun dulu saya mutar terus. DPD itu mainkan kita punya perasaan terus. Naik turun. Saya lihat ini muka dari Cak Ketum ini semua udah pucat Pak. Jangan-jangan ini yang sukses, tim suksesnya duluan yang sukses daripada Cak Ketumnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa membangun jiwa leadership, membangun jiwa patriotik, dan membangun cinta tanah air, rumusnya salah satu diantaranya adalah kader yang harus meritokrasi. Kader yang harus berproses. Kalau kita ingin mencari proyek atau peluang bisnis, kita harus fight, kita harus kompetisi. Dan menurut saya, jangan kita malu untuk belajar pada senior dan para guru-guru kita. Izin Bapak Presiden, tidaklah berlebihan kalau saya menjadikan forum yang terhormat ini untuk kami anak-anak HIPMI belajar dari Bapak. Yang pertama, Bapak Presiden di dalam karir TNI-nya melewati fase-fase yang luar biasa. Perang di tim-tim, perang di Aceh, perang di Papua, mempertaruhkan nyawa, raga untuk Ibu Pertiwi. Kemudian yang kedua, dalam konteks karir, pernah Pangkostrat, pernah Danjen Kopassus. Kalau ibarat di daerah konglomerat, ini sudah ketua kelasnya konglo juga. Waktu berubah, kemudian masuk fase berikut, yaitu fase pengusaha. Tidak gampang dari prajurit ke pengusaha, tapi Bapak Presiden survive, mengembangkan usahanya, dan masuk dalam kategori konglo waktu itu, konglo hebat. Tapi satu yang menurut saya yang membuat terinspirasi, bagaimana men-shifting dari pengusaha ke politisi. Pernah kalah 3 kali dalam pilpres, tidak pernah loyo. Tidak pernah loyo. Ikut konvensi Partai Golkar, kalah. Tidak pernah terpikir partai yang Bapak ikut konvensi dulu, saya yang jadi ketua umum sekarang. Tidak pernah terpikir gitu loh. Tetapi dengan daya juang dan menganut mazhab demokrasi yang fight, Bapak Presiden gak pernah luntur dan menurunkan semangat. Alhamdulillah, pada Pilpres 2004 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pelajaran apa yang saya mau sampaikan? Jadi orang itu jangan memble, jangan sedikit-sedikit ngeluh. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang mampu bangkit.
Jadi kalau sudah ada contoh dari presiden kita, terus apalagi yang kita harus peributkan? Apa? Waktu Bapak Presiden menang, yang kalah dirangkul. Yang kalah dirangkul. Terus untuk apa harus ada perbedaan? Menurut saya HIPMI inilah daburnya pengkaderan. Tidak hanya pengkaderan dunia entrepreneurship, tapi juga pengkaderan dunia politik. Karena HIPMI melahirkan dua gagasan besar tentang kekuatan daripada militansi, tentang cinta tanah air yang berorientasi pada nasionalisme. Dua, kekuasaan politik direbut diisi dengan kekuasaan ekonomi. Nah, dalam konteks politik, hampir semua kader HIPMI itu bertaburan di hampir semua partai politik. Pak Surya Paloh ada di Nasdem. Itu Pak dulu waktu calon ketua umum HIPMI di Sumut kalah sama Pak Ponco. Ini Bang Cicip ini pelakunya ini. Nah, di HIPMI Pak, jujur saya katakan bahwa ketua-ketua umumnya udah multi partai. Dulu ketum Okto di PAN, kemudian ketum Maming Pak PDIP, kemarin ketum Akbar Golkar. Jadi kalau yang berikutnya yang lain ya nggak apa-apa juga, memang HIPMI begitu. Jadi HIPMI, entar dulu, inilah kalian ini, aku belum titik, baru koma, udah ribut, gimana? Jadi HIPMI itu dinamis, elastis. Tetapi bagi saya, yang notabene-nya adalah ketua umum partai Golkar, selama lambang HIPMI di bulatnya itu masih kuning, tidak pernah saya ragukan tentang militansi dan cinta kepada partai Golkar. Itu bagi saya, ya kan? Jadi nggak perlu ada dikotomi. Politik itu harus dibawa dengan cair. Politik itu jangan baper. Perasaan itu, saya diskusi sama Bapak Presiden. Menurut saya Pak, perasaan itu hanya cocok diletakkan pada kata cinta. Hanya kata pada cinta. Cinta ibu, cinta ibu pertiwi, cinta rakyat, cinta anak, cinta istri, sama cinta yang lain-lain. Itu. Jadi politik, bisnis biasa aja. Namun untuk memperebutkan posisi di HIPMI butuh perjuangan, butuh kompetisi. Karena seorang jadi ketua umum HIPMI harus mempunyai leadership dan nyali di atas rata-rata. Dan itu harus diuji lewat mekanisme kelaziman di dalam internal organisasi HIPMI. Silakan berkompetisi, bertanding untuk bersanding. Jadi habis itu guyuplah. Ini pesan senior ini. Terakhir, saya izin Bapak Presiden, kami menyampaikan atas perintah Bapak Presiden tadi sebagai ketua dan kehormatan, ini sebagai Menteri SDM. Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat
daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Nah, khusus untuk menyangkut dengan pasal 33 tambang, RKAB segala macam, ini kita ini pingin yang kaya ini tetap kita jaga mereka, tapi juga harus menarik yang menengah sama kecil. Kalau tidak HIPMI ini pengusaha kecil terus kapan besarnya? Kalian kalau mau menengah kecil terus kapan besarnya? Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan. Terakhir, sekalipun MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi apa? Kamu jangan bilang Bahlil ganteng lagi, aduh kacau sekali. Program ini adalah program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan. Tugas kita kader HIPMI adalah melakukan hal itu. Demikian Bapak Presiden, kami laporkan. Sudah mengerti tadi Kak? Rambu-rambunya tadi sudah? Sudah ya? Kalau ada yang belum clear, setengah-setengah kamar lah kira-kira. Tapi saya yakin 4 calon ini bertanding untuk bersanding. Baik-baik semua. HIPMI! Pengusaha pejuang! Baik, tolong jaga jangan ribut-ribut di Munas ya. Jangan ikut kelakuan saya dulu. Cukuplah berakhir di saya. Tapi saya lihat kok semua tim suksesnya lulusan Akademi 2014. Waktu itu saya calon ketua umum Pak, sempat diskorsing 1 bulan. Karena saya lihat agak kalah dikit, jadi saya buat bagaimana caranya untuk menang, akhirnya diskorsing. Tapi saya tidak mau begitu lagi kalian. Selesaikan dalam ruangan ini baik-baik. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.